Semangat inovasi, kita bertemu kembali di pembahasan berikutnya di submodul arsitektur. Nah, kacamata arsitektur yang berikutnya yang akan kita bahas melalui video ini adalah kita melihat tidak sekompleks arsitektur teknologi yang saya bahas di modul sebelumnya. Tapi kita membahasnya lebih simpel karena kita fokusnya pada flow proses dari big data. Nah, sehingga arsitektur yang kedua adalah kita melihat dari flow basis big data. Nah, sebenarnya sudah terpatri atau sudah terlihat secara implisit gitu ya dari penjelasan di big data arsitektur secara teknologi tadi. Tapi di sini saya bisa meng-highlight bahwa di big data arsitektur bisa dilihat juga dari sisi flow prosesnya. Nah, seperti pada gambar yang ada di samping saya, maka kita bisa melihat bahwa big data flow itu terdiri dari 5 proses besar ya. Yang pertama yang disebut sebagai ingestion. Nah, ingestion ini adalah sebuah proses yang kompleks dalam mengumpulkan, mendapatkan data dan kemudian mengalirkan data itu menuju ke storage. Nah, ingestion ini bisa dilakukan dengan model batch atau stream ya atau real time begitu, atau juga dengan model bulk atau event ingestion. Nah, dalam ingestion proses ini adalah kita mendesain atau mengidentifikasi parameter apa yang menyebabkan kita kemudian mengambil data dari sumbernya. Maka itu kemudian ditentukan oleh ingestion. Nah, ingestion juga menjadi peran penting karena tanpa ini maka kita akan kesulitan untuk mendapatkan data secara baik dan terus-menerus. Nah, challenge terbesar dari ingestion ini adalah bagaimana kita menancapkan ingestion ini di sumber data yang tepat dan dengan cara yang tepat. Ilustrasi paling gampang adalah kalau misalnya ada orang sakit kemudian harus diinfus, maka perawat ini akan sangat berhati-hati mengusahakan bagaimana agar infus ini bisa masuk dengan proper ke dalam urat yang dengan nadi yang akan kita yang tepat begitu ya. Kalau sampai salah ya efeknya adalah berdarah gitu ya, bleeding. Yang kedua kalau yang lain ya mungkin infusnya nggak bisa masuk. Nah, efeknya bisa berantakan dan seterusnya. Nah, ingestion juga mirip semacam itu. Jadi ketika kita misalnya menembak satu portal sebagai sasaran kita untuk mendapatkan data, kalau API-nya nggak tepat, konfigurasinya nggak tepat, maka otomatis data tidak mengalir. Kita punya sensor IoT tentang kebencanaan longsor di suatu tempat, dan kemudian sensornya itu tidak bisa kita tembak IP-nya, protokolnya tidak mengalirkan data, maka ingestion nggak bisa bekerja. Maka ingestion ini sangat penting sebenarnya karena menjadi awal dari proses big data secara keseluruhan. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya workflow data store. Nah, dalam data store ini kita melakukan proses penyimpanan data. Nah, dalam konteks ini kita memahami bahwa saat di big data dia memiliki dua fungsi. Jadi store dan kemudian dia melakukan penyediaan akses terhadap data itu kepada processing. Nah, ini menjadi menarik karena biasanya kalau kita bicara proses, ya mudahnya sebenarnya kita hanya memproses dan kemudian menghadirkan hasilnya. Tapi pada titik ini tidak, karena masih diingat dalam arsitektur big data, maka big data itu punya kemampuan untuk di-search, di-observe, kemudian di-eksekusi algoritmanya dan seterusnya. Maka data store ini menjadi penting. Dia harus menjadi media penyimpanan dari data-data yang dikoleksi dari sumbernya, dari proses ingestion, yang dia menyimpan terus-menerus. Sehingga pada titik tertentu dia punya kemampuan seperti Google pada saat ini, menyimpan data kita dari berbagai macam sumber. Ya. Dan ketika kita cari, kita mendapatkannya dengan mudah. Nah, berikutnya adalah data processing. Nah, ini proses bagaimana kita dari proses menyiapkan data agar siap untuk dianalisis, dan kemudian melakukan proses analitiknya di dalam processing ini. Maka processing ini juga menjadi penting, karena itu letaknya algoritma-algoritma tertentu, algoritma yang biasa, algoritma yang advance, untuk mendiscover pola dan temuan-temuan yang ingin kita dapatkan. Nah, berikutnya, kalau processing sudah selesai, maka kita akan punya kemampuan untuk melakukan visualisasi dan juga discovery, atau menemukan sebuah hal yang ingin kita observe, kita temukan, dan kemudian kita selesaikan, kalau misalnya itu adalah permasalahan. Nah, dari hal ini kita bisa melihat kesimpulannya bahwa dari workflow prosesnya big data, pekerjaan yang harus dilakukan dalam proses big data adalah pertama melakukan ingestion atau pengumpulan data, storing, menyimpan data ke dalam sebuah media penyimpanan besar dan bisa diakses dalam jangka waktu yang sangat lama, panjang, kemudian melakukan processing. Ya, nah, processing ini tidak hanya eksekusi langsung, tapi juga melakukan preparation dulu, kemudian
melakukan beberapa uji dan seterusnya mekanisme tertentu yang memang didesain di machine learning maupun di deep learning misalnya, dan kemudian akhirnya menghasilkan analitik. Dan terakhir tentu saja melakukan visualisasi agar hasil analitiknya itu bisa dimengerti oleh pengguna, dan kemudian melakukan discovery untuk menemukan pola-pola yang memang harus ditemukan dalam proses analitik big data tersebut. Nah, sehingga kita bisa kemudian melihat kalau misalnya digabungkan dengan materi sebelumnya, arsitektur teknologi itu menjadi fondasi, kemudian di atasnya nanti ada arsitektur yang bersifat flow atau proses kerjanya. Nah, semoga dengan pola ini rekan-rekan menjadi lebih paham lagi bahwa big data arsitektur atau big data process itu menjadi satu kesatuan dan makin melengkapi pemahaman kita mengenai analisis big data dan apa saja yang harus kita siapkan untuk mendukung analisis yang baik dan bisa menghasilkan sesuai dengan keinginan kita. Kita bertemu di submodul berikutnya. Semangat inovasi!